rombongan SMP, satu bis bang. Bisnya tuh tiba-tiba berhenti di tengah-tengah rel kereta api bang. Terus ditabrak sama kereta api gitu loh. Habis, meninggal semua bang. Oh gila, Pintu tuh kebuka bang. Itu tiba-tiba setelah pintu dibuka, itu yang masuk itu kepala bang. Jadi kepala itu tiba-tiba langsung, wah gitu, dia langsung jatuh ke depan saya, duk, 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 berhenti depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Ketlok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu tamu jauh. Ya betul, dari New Zealand. New Zealand, kejauhan, itu nyebrang laut. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, siapa namanya bang? Ya, panggil aja Mas Jogo ya. Mas Jogo? Ya, Jogo. Nah, Mas Jogo ini asli mana nih Mas kalau boleh tahu? Kalau saya asli dari Jawa Tengah, Solo ya. Oh, Solo? Ya, dari Solo. Sapa dong bang, warga Solo. Halo Solo, semua subscriber Badru Ketlok. Mantap. Amin. Dan sekarang lagi stay di mana Mas Jogo nih? Saat ini sementara saya stay di daerah Cibinong Bogor bang. Oh, Cibinong. Cibinong Bogor ya, ke Cibinong Sentul ke kan Citerep. sih? Ya, Citerep nggak jauh ya? dari Sentul betul. Oke, siap. Dan ini kejadian tahun berapa nih Mas Jogo kalau boleh tahu? Saya mau cerita yang kejadian tahun 2013. Itu waktu saya kerja di daerah Madiun. Tahan dulu Mas Jogo ya. Oke sih. Sebelum kita ceritanya, seperti biasa kita kata syahdu dulu. Sekecil apapun kebaikan, tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Tetap semangat dan selalu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Mas Jogo kisah pengalamannya nih? Terima kasih Mas Badru atas waktunya. Ya, terima kasih. Salam juga. untuk semua subscriber Badru Ketlok. Ya. Diberi waktu untuk bercerita di sini. Dan kita terima kasih banyak nih Mas Jogo udah nyempetin waktunya kita undang dan mau datang ke sini nih. Baik, di tengah kesibukannya orang sibuk beliau ini. Oke, gimana lanjut Mas? Ya, jadi saya akan bercerita pada tahun 2013. Tahun itu saya dapat tawaran pekerjaan di sebuah kota di Jawa Timur, di Kota Madiun. Kota Madiun ya. Jadi tawaran itu akhirnya saya terima setelah kita by phone dengan bos, pembicaraan salary dan job deskripsi seperti apa. Dan itu sesuai dengan kemampuan saya kan. Jadi saya oke lah saya berangkat gitu. Posisi saya waktu itu di Solo gitu. Dari Solo, kemudian saya berangkat itu ya siang sih, siang. Jadi setelah jam 12, ya setelah lewat jam 12 saya berangkat bawa mobil sendiri gitu. Sendiri bang? Ya sendiri, ya kan nggak terlalu jauh gitu lah. Nggak sampai 3 jam sih. Kalau perjalanan normal sekitar 2,5 jam lah ya. Saya jalan gitu, saya lewat Gunung Lawu itu bang. Naik Gunung Lawu, terus tembus saya ke Magetan. Kalau itu ada wisata di Talaga Sarangan itu kan. Jalannya kan kayak di puncak begitu kan. Berarti jalur Tawangmangu ya? Iya, jadi jalur Tawangmangu. Jadi kalau kita lewat Sragen, lewat Saradan itu jalannya sih datar, tapi muter gitu bang. Jadi kalau lewat Tawangmangu, Gunung Lawu itu memang naik turun tapi cepet gitu loh. Jadi tembus-tembus di Magetan, kemudian nemu Aspati, kemudian masuk ke kanan ke Madiun. Sampai di Madiun itu ya sekitar jam 4:30 ya. Sekitar 1 kiloan lah sebelum tempat bos. Jadi saya belum tahu tempat bos ya. Cuma di kota itu tiba-tiba mobil ini berasap gitu loh. Saya langsung berhenti minggir. Itu radiatornya, selang radiator itu pecah bang. Jadi tahunya kan begitu saya buka kap itu baru tahu kan asap keluar tuh. Uap ya. Uap panas radiator tuh keluar. Saya buka, waduh nih selang radiator pecah gitu. Terus
Saya telepon ke bos. Bos maaf ini saya sampai di daerah ini, depan hotel ini, saya ada trouble. Ini selang radiator mobil saya pecah gitu. Terus ya udah mas tunggu di situ. Gitu. Ya udah saya tungguin pak. Terus beliau datang dengan pegawainya. Dengan pegawai datang dibetulin kan. Yaitu montirnya lah gitu bang. Baru montirnya dibetulin selesai. Selesai ya. Alhamdulillah itu mobil bisa langsung jalan lah, aman lah gitu loh. Jadi nggak sampai merusak komponen lain lah. Saya lanjutkan perjalanan ke tempat kantor si bos. Saya nggak ke rumahnya, jadi di kantor. Jadi kantornya ini plus bengkel Bang Badru. Jadi ternyata si bos ini dia punya bengkel mobil plus aksesoris. Ya, jadi makanya cepet didatengin terus dibenerin sama montirnya kan, pegawainya dibetulin, selesai. Nah, saya sih nggak punya firasat apa-apa, jadi ya trouble biasa lah mobil ya. Mungkin dia kendor atau memang sudah aus gitu, sehingga terjadi kerusakan gitu kan, gitu. Nah, itu bener-bener selang pecah, selang radiator buat air itu membantu pecah. Kemudian saya dengan bos dan anaknya ini ngobrol, cuma nggak langsung kerja nggak Bang Badru. Jadi saya dibawa ke hotel, nginep 2 hari. Jadi pas sehari saya bilang, bos gimana jadi kemes? Belum, mesnya belum siap gitu. Ya sebenarnya nggak enak kan kita datang kok karyawan biasa, maksudnya itu kalau tidurnya di hotel itu apa ya? Oh, iya. 2 hari di hotel kan. Itu dijamu luar biasa. Bos saya itu orangnya baik lah. Setelah 2 hari di hotel, saya diajak ke mes, plus tempat kerja begitu. Saya diajak jalan ke situ. Ya Pak, kita udah siap mesnya. Sendirian ya? Oke, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, jadi ya selama 2 hari memang nggak ada aktivitas apa-apa Bang. 2 hari tanpa aktivitas. Akhirnya hari ketiga saya diajak ke tempat kerja plus mes. Itu pinggir jalan raya persis Bang. Jadi tempat kerja saya itu pinggir jalan utama lah. Jalan persis. Pintu gerbang. Jadi begitu masuk saya agak kaget juga Bang. Karena tempatnya gede banget. Luasnya ya sekitar 2.500 lah. Cuma dia kotak, persegi kotak persis. Jadi dikelilingi tembok gitu Bang. Cuma itu los nggak ada bangunan apa-apa, nggak ada barang-barang apa nggak ada. Jadi cuma pos satpam, pintu gerbang masuk. Kemudian itu saya ditaruh di mes sebelah kanan, plus tempat kerja studio. Jadi di situ saya kerjanya itu bikin video, ada lagunya, ada songnya, terus saya bikin video beliau ini kita syuting, kita masukin itu loh Bang. Jadi dia nyanyi karaoke, kalau sekarang karaoke, cuma di situ dibikin video Bang. Jadi kerjanya itu sebenarnya nggak berat karena itu hobinya bos. Bos teman-temannya datang nyanyi, kemudian saya syuting video, saya bikinin CD, zaman dulu CD Bang ya. Di situ CD dia nyanyi apa gitu. Jadi itu hobi, jadi kita nggak jualan CD itu dijual nggak, jadi kita cuma Buat kesenangan dia doang ya. kesenangan aja. Kalau udah banyak uang mungkin Bang ya. Bingung cara ngabisinnya sih, Cara Bos. ngabis ya gitu. Saya kerjanya seperti itu. Oke lah saya bilang. Nah, malam hari pertama itu kan harusnya di situ ada pos satpam ya. Ada yang jaga ya, ada yang jaga satpamnya kan. Pas malam pertama berarti hari ketiga saya di Madiun itu kan malam lapar nih Bang. Aduh lapar nih pengen cari makan. Kok nggak ada satpam? Terus pintu gerbang itu kan tinggi semobil lah, gerbangnya tinggi lah Bang. Tinggi lah. Mungkin ya 2 meter ada lah orang. Kalau saya berdiri itu di atas sedikit ya. 2 meteran ada. Itu digembok dari luar. Jadi saya nggak bisa keluar Bang malam itu. Terus kalau nggak keluar, masa mau loncat gerbang ya, gitu kan nggak etis gitu kan. Ya malam itu saya nggak makan, udah tahan dulu Bang. Itu malam bener-bener security nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Siang doang berarti. Padahal ya? katanya ada satpam. Jadi satpam itu kerjanya itu, kata bos nanti ada temennya itu kerja jam 8 malam sampai jam 8 pagi, jaga di pos. Tapi nggak ada satpam. Paginya saya tanya bos kan, ketemu kita kan. Paginya bos, kok nggak ada satpam gitu loh. Loh, ada mas.
nggak ada orang pintu digembok. Dia bilang, saya mau cari makan nggak bisa keluar karena digembok dari luar. Ya si bos ini mau nggak mau akhirnya telepon ke satpam kan. Dia telepon satpam depan saya gitu. Nih dengerin ya mas ya. Iya dipulang katanya. Dipanggil itu jadi dia jam 8 jam 9 itu sudah pulang bang. Ada acara keluarga bang katanya. Dia tinggal gitu loh. Ya udah oke lah. Nah, kemudian saya mulai aktivitas, mulai kerja tuh bang. Si bos, istrinya gitu dia nyanyi, saya video. Setelah saya video saya edit, dikasih background lah bang, background lah. Belakangnya kasih background, misal backgroundnya ada di tempat wisata gitu. Jadi video klip lah bang, video klip. Jadi kerjanya nggak berat, enak gitu. Di situ sih saya sendiri bang, sendiri. Jadi karyawan lain itu ada mes sendiri bang. Jadi di tempat itu yang luas itu saya sendirian. Kan kerjanya saya edit malam nih bang. Jadi pagi sampai sore itu mereka nyanyi, baru malamnya saya edit bang. Kalau malam kan tenang gitu suasana ya, nggak ada diganggu, nggak ada telepon apa, saya kerja gitu, saya edit tenang, inspirasinya lebih banyak ya. Ini mau dibikin apa, bikin apa gitu. Nah, saya pas kerja itu, saya masih ingat bener itu malam Jumat bang. Malam Jumat, jadi pas malam Jumat itu saya lagi ngedit, selesai bang, selesai ngedit. Itu karena cuma awal kan belum banyak pekerjaan ini, cuma 1-2 lagu lah, cepet lah saya kerjakan. Ini studio, 1 pintu, kemudian mes saya ini 1 gedung bang. Jadi saya keluar, ada pintu lagi, masuk kamar saya. Gitu saya masuk, mau istirahat. Saya belum tidur itu bang, antara jam 12 jam 1 malam. Pintu saya diketuk gitu loh, tok 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 gitu. Nah spontan saya ya jawab, iya sebentar siapa gitu. Pintu saya buka, itu nggak ada orang bang. Nggak ada orang. Terus saya nengok ke, jadi posnya itu nggak jauh sih bang. Pos satpamnya ada lampu gitu loh, jadi posnya kotak, jendela kaca nggak ada, jadi pelong-pelongan gitu loh, kayak pos-pos biasa gitu loh. Jadi kelihatan kan ada orang apa enggak kan kelihatan. Saya lihat nggak ada satpam lagi. Otomatis itu kan satpam yang kemarin saya lapar mau cari makan nggak ada. Saya tengok lagi nggak ada lagi satpam itu bang. Satpamnya nggak ada gitu. Waduh, satpam nggak ada, siapa ya? Saya lihat ke gerbang, posisi sama, digembok dari luar bang. Pintu gerbang ini digembok dari luar. Udah saya masuk kan nggak ada orang. Ya saya sih nggak curiga apa-apa gitu. Cuma mulai merinding itu sih bang. Jadi nggak enak gitu ya. Jadi merinding saya mulai merinding. Saya masuk, tutup pintu, cuma nggak saya kunci. Saya masuk biasa gitu kan. Nggak lama saya berbeban begini, diketok lagi bang. Diketok yang kedua kan. Cuma lebih kenceng dan lebih banyak. Cuma tok 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 gitu kan, lebih kenceng bang. Itu kan di kamar saya itu kecil itu kan. Jendelanya pakai ram gitu, jadi kalau kita misal membuka jendela juga nggak pernah. Selama itu saya nggak saya buka, jadi biar aja kan pakai AC juga kan. Diketok lebih kencang, tok 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 gitu. Saya udah yakin bang itu bukan orang gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama saya buka kan nggak ada siapa-siapa kan bang. Nah yang kedua ini saya cuma bilang begini dalam hati sih. Ini kalau kamu memang orang ya atau siapapun ya nggak usah pakai ganggu saya lah. Saya di sini kerja, baru juga kerja 2 hari gitu. Ya mohon maaf kalau ada saya salah, cuma saya udah izin gitu. Kita hidup berdampingan, jangan saling ganggu gitu Bang Wadru ya. Kalau kamu mau masuk ya langsung masuk aja, jangan ganggu, saya bilang gitu bang. Nah bener bang, itu tiba-tiba pintu tuh kebuka bang. Kebuka ya sekitar segini lah bang. Segini aja, jadi sekitar cukup badan kita keluar masuk bang, nggak lebar banget. Itu tiba-tiba setelah pintu dibuka, itu yang masuk itu kepala bang. Jadi kepala itu tiba-tiba langsung, wah gitu, dia langsung jatuh ke depan saya, duk, duk, duk. Kayak kalau pohon kelapa jatuh tuh bang, duk, duk, duk. Gelinding gitu ya? Gelinding, cuma dia mental gitu bang. Dia mental, bukan gelinding tapi mental, duk,
tuk tuk berhenti depan saya, menyeringnya lah, ketawa, gitu kan. Ya kan otomatis saya kaget bang. Oh, pasti. Kepala ini saya bilang, saya langsung dek setan nih. Jadi ya takut tapi harus berani. Jadi ada rasa berani lebih sedikit lah. Dari rasa takut gede langsung orang saya langsung merinding semuanya. Sendirian masalah. Sendirian. Dan di situ baru kan langsung bangun bang. Kayak ada yang kedorong berani gitu. Saya bangun, saya tendang bang. Kepalanya itu tendang. Kepala saya tendang. Terus gitu. Nah kayak tendang angin saya bangun itu. Jadi nggak ada rasanya. Jadi kayak bener-bener nendang angin gimana sih. Terus gitu kan. Gak kena. Dia masih ketawa-ketawa. Gitu. Ketawa tuh gitu. Waduh. Parah ini. Bismillah aja saya pegang kepala itu bang. Oh, pegang. Saya pegang. Jadi pegang. Jadi kayak kita ada rasa takut, ada rasa kaget, tapi ada rasa berani gitu loh bang. Jadi gimana sih kalau kita, wah beranilah gitu loh. Saya pegang, saya angkat begini. Tangan kiri saya angkat, saya keluar bang. Keluar kan. Keluar saya lempar kepala itu. Saya lempar begitu kan. Nah lempar, dia jatuhnya juga begitu. Tuk, 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 berhenti. Kelihatin saya bang. Lihatin saya gitu, jadi masih ketawa-ketawa gitu kan. Waduh, ini udah setan ini, udah diganggu saya gitu. Nah, kepala itu dia langsung ke belakang. Belakang tuh kan gelap bang. Jadi lampu penerangan ini cuma depan kamar saya sama di pos. Yang di belakang sama sekali nggak ada lampu itu. Gelap total ya. Tapi kelihatan kepala ini tuh kelihatan waktu jalan balik ke sana tuh kelihatan. Kayak terbang gitu loh, kelihatan. Padahal gelap kan, tapi kelihatan kepala ini lari ke belakang itu. Berketawa gitu loh. Tawa. Nah, dia kayak berhenti di sana begini-begini. Nah, tiba-tiba saya lihat tuh ada sosok hitam gede gitu. Cuma di bawah kayak kalau tentara merangkak gitu posisinya, Bang. Jadi dia saya lihat tuh nggak berdiri, jadi kayak merangkak gitu. Gitu kan. Waduh, nih apa saya bilang. Ya udahlah, saya bilang, "Kamu ayo kalau berani sekalian," saya bilang gitu kan, Bang. Cuma saya nggak berani ngedeket, Bang Badul. Akhirnya saya langsung masuk kamar aja gitu loh. Ngeri gitu loh, lihat kok ada sosok kayak gini gitu loh. Iya, gila sih. Ya ada sosok begitu, jadi saya masuk kamar, ya udah saya kunci gitu. Saya masuk kamar gitu. Udah, cuma ya memang susah tidur bang, susah tidur. Jadi kayak khawatir ada yang ngetuk lagi nih apa gitu loh. Gitu, terus saya kunci gitu. Di logika saya, masa dia bisa buka kunci gitu. Udah saya kunci, nggak bisa tidur, saya tidurin ya paling subuh lah baru bisa tidur itu. Gila sih. Jadi saya nggak tenang bang, baru saya nggak tenang lihat kepala tadi sama sosok yang hitam tadi itu, saya nggak tenang kan. Paginya tuh biasa bos datang, jadi mau dia tiap hari nyanyi, bikin video klip, kemudian nanti ada 10 lagu baru dibikin CD gitu. Itu buat di kemana CD-nya? Enggak, cuma dia sama teman-temannya aja. Jadi nggak dijual, nggak di apa-apa. Dan dia setiap hari nyanyinya? Setiap hari. Rencananya satu lagu. Jadi kan kalau dia sama istrinya udah 2 lagu tuh kan. Saya bilang kalau lebih dari 3-4 lagu nanti nggak selesai gitu. Dikit-dikit aja gitu. Jadi 2 lagu saya bikin. Saya simpen dulu. Nah nanti rencananya itu begitu 10 lagu itu baru dibikin CD. Video klipnya itu. Jadi kayak kalau sekarang itu video klip cuma dia lagu orang dinyanyiin sih. Lagu orang, lagu Mandarin bang, dinyanyiin. Nanti kasih background gitu kan. Kasih tulisan gitu. Jadi dia hobi bang. Hobi ya. Itu jadi dia udah banyak duit jadi hobi. Nah kan saya juga pengen mengenal tempat itu gitu loh bang. Tempat itu seperti apa gitu loh. Saya jalan ke belakang nih bang. Kok tempatnya emang gede, los. Jadi nggak ada bekas mobil, bekas apa, los, kosong. Kotak kosong, gede banget. Saya jalan ke belakang. Penasaran ini tempatnya kayak apa gitu. Di pojok, jadi tembok dari kotak begitu yang paling ujung itu, di pojokan tuh ada sesajen bang. Sesajen? Ya, sesaji lah. Sesajen, jadi ada bunga, ada kopi, ada teh, ada air putih, ada buah-buahan. Buah-buahan tuh saya lihat buah-buahan yang mahal-mahal bang. Apa tuh bang? Ya kayak apel,
kemudian pisang itu pisang Ambon itu yang bagus, anggur. Iya. Jadi selain bunga ya ada buah-buahan, ada minuman. Saya lihat, kok ada sesajen, berarti ini si bos ini paham. Dia ngasih makan setan, saya bilang gitu loh. Dalam hati, sesaji buat siapa sih gitu loh. Benar. Kalau buat manusia kan dikasih saya aja, saya makan gitu. Akhirnya bos ini datang. Bos datang, saya tanya, bos kok ada sesaji ini buat apa gitu loh. Oh enggak mas, ini biar adem, udah kebiasaan dari dulu. Saya bilang, bos nggak usah bos. Ini mas sama aja ngasih makan mereka gitu. Terus gimana mas? Enggak, ini saya makan aja. Kalau kopinya biarin ya. Jadi kopi itu saya nggak saya apa-apain Bang. Cuma buah-buahan saya ambil, saya makan. Dimakan? Iya. Jadi ini mau dipakai nggak bos? Enggak mas. Saya makan boleh. Ya udah makan aja gitu. Saya ambil, saya makan. Jadi dia tiap hari itu, bukan tiap minggu Bang, tiap hari itu memberi sesaji gitu. Jadi itu besok diganti, besok lagi ganti, tiap hari. Di situ kan. Nah, bos ini tiap hari kok mas, sayang pas uang dibuang-buang udah. Saji ngapain ngasih saji kita? Nggak boleh, ini salah saya bilang. Udah kan, habis itu bos ya biasa dia rekaman lagi lah, nyanyi lagi, Mandarin. Saya record, atau saya malam saya edit gitu kan Bang. Nah di situ biasa saya ini kalau kerja di studio itu jam biasa sampai subuh tuh kuat Bang. Melek tuh ya mata. Melek gitu kan. Jadi saya habis jam 7 habis ngisa gitu kan mulai kerja nih habis makan. Mulai kerja itu sampai subuh, sampai selesai lah pokoknya. Mau jam 3 jam 4 selesai, ya saya baru tidur. Nah itu kok saya lewat jam 12 dikit lah udah ngantuk lah Bang, udah ngantuk. Udah pengen tidur aja. Saya tidur tuh Bang. Itu saya didatangi sosok perempuan Bang. Perempuan tapi pakai baju SMP. Awalnya yang datang ini satu orang Bang. Yang pakai baju SMP datang satu orang. Dia berdarah-darah Bang. Berdarah-darah kayak orang kalau kecelakaan gimana sih? Mukanya juga hancur gitu kan. Terus saya tanya, kamu siapa? Gitu. Saya mau minta tolong mas. Minta tolong apa? Saya bilang. Tolong doain saya. Oh iya saya doain. Kamu kenapa? Saya bilang. Dia cerita kan. Dia ceritanya sama saya itu dia rombongan SMP. Satu bis Bang. Satu bis itu dia katanya dia cerita sama saya di bisnya tuh tiba-tiba berhenti di tengah-tengah rel kereta api Bang. Terus ditabrak sama kereta api gitu loh. Habis meninggal semua Bang. Oh gila Ustaz. Ceritanya begitu, dia cerita sama saya dulu kecelakaan mas, ditabrak kereta api. Itu teman-teman saya banyak begitu kan. Oh iya. Nah terus di belakang dia tuh banyak yang datang Bang. Tapi dia di belakang yang cewek satu orang ini Bang. Di belakang semua banyak. Itu ya ada yang kakinya berdarah-darah, tangannya. Tapi bajunya semua itu pada kena darah semua Bang, baju anak SMP gitu. Oh, darah semua. Iya, darah semua baju SMP. Akhirnya, ya kenapa? Ya tolong didoain mas gitu. Oke, saya doain, dikasih doa. Setelah kasih doa itu tiba-tiba seragam yang penuh darah tadi itu bersih Bang, clean. Jadi nggak ada darah gitu loh. Yang tadi mukanya hancur itu kelihatan bagus. Dilihat nggak kelihatan hancur itu nggak, mukanya bagus semua. Terus ya makasih mas ya udah didoain, saya pamit dulu gitu. Dia terbang, pokoknya kayak terbang itu set gitu, pada terbang, pada senyum lah, kayak naik gitu silang gitu kan. Waduh ini apa lagi gitu. Setelah mimpi itu saya juga bangun kaget gitu, loh ini kok mimpinya aneh terus gitu kan Bang, mimpinya aneh terus, kok mimpinya serem-serem gitu loh. Belum genap seminggu kok serem-serem mimpinya, ada apa gitu. Kaget kan, pasti ada sesuatu nggak beres gitu loh. Ini pasti harus saya tanyakan ke bos gitu loh, ada apa. Jadi biasa nggak terasa terganggu kan. Kita udah kurang istirahat kerja malam, mimpi yang begitu gitu kan. Iya, gitu. nyaman banget itu. Iya gitu Bang. Akhirnya besoknya pas bos datang, ya mau nggak mau saya tanya ke bos Bang. Saya tanya, bos ini sebenarnya tempat apa sih? Loh kenapa mas? Saya kok diganggu terus ya. Saya ceritain kronologinya, saya mimpi
didatangi begini begitu, terus sampai ada kepala dan sebagainya. Ini aneh bos, saya bilang. Ada apa? Nah bos ini cerita, Mas dulu sini sekarang ditutup. Dulu di sini itu buat body repair. Mobil kecelakaan penyok, mobil rusak gitu dibenerin bang, jadi bagusin gitu loh. Terus kok ada bis, iya mas, bis, jangankan bis, dulu gerbong kereta kecelakaan aja dibetul di situ bang. Jadi kan bisa dibayangkan kalau gerbong kereta masuk ke situ kan tempatnya ya memang gede kan bang. Iya luas banget berarti. Luas gitu. Oh iya bos, jadi ya tolong bos cerita apa adanya ke saya biar saya pun nggak kepikiran, saya tahu gitu loh. Apalagi saya sendiri, apalagi nih 2 malam satpamnya nggak kelihatan, digembok dari luar. Terus akhirnya si satpam itu dipanggil sampean loh. Kamu nggak kerja ya? Saya gaji tiap bulan kurang itu. Itu mau keluar mau gembok dari luar. Satpamnya akhirnya ngomong, saya nggak berani pak jaga malam. Kalau dia mau keluarin begitu. Jadi si satpam ini terus terang takut bang. Takut, tapi dia kan mungkin mau ngomong ke bos, ngomong ke saya ya. Ya mikir mungkin ya. Jadi dia jam 8, jam 9 pulang bang, digembok dari luar. Kan nggak bisa ngindarin lagi kalau saya malam keluar pertama kali digembok, kedua digembok lagi kan. Nggak bisa ngindar sama bos kan. Oke akhirnya si bos cerita semuanya di situ. Iya mas di sini tempat body repair, jadi kadang mobil penyok, mobil kecelakaan hancur gitu. Nah mungkin bang, mungkin di tempat situ karena bekas seperti itu ya, ada mobil yang bekas orang meninggal gitu, jadi ada aura negatif lah ya. Iya, histori yang kurang bagus juga. Iya, histori negatif ya. Jadi saya ini kalau ketemu dengan bangsa mereka ini, kalau lebih jelas tuh pas saya tidur bang, merem. Jadi kalau buka mata seperti biasa itu ya sekelebatan aja sih. Tapi kalau mereka udah mau nampak itu, saya kayak disirup tidur lah. Pokoknya ngantuk nggak ketahan. Begitu mereka nongol ketemu saya, interaksi gitu. Nah dan kejadian itu kan ya saya ngomong ke bos gitu, ya bos gimana nih bos kalau begini caranya bos, ada temen atau gimana gitu, jadi saya nggak sendiri. Waduh nggak ada yang berani pak gitu, satpamnya aja orang sini pak, nggak berani gitu loh, apalagi nyari orang lain temen. Ya nggak ada pilihan lain, saya mau nggak mau di mes itu bang, karena di mes luar itu udah penuh. Jadi pegawai-pegawainya semua ada mes itu loh. Cuma di mes yang satu kotak, satu petak ini di lokasi saya itu nggak ada yang mau nempatin. Dan sendirian. Sendiri. Padahal satu-satunya mes yang ada AC cuma di situ. Yang lain malah biasa bang, rumah petak biasa. Gitu kan. Oke akhirnya di situ bos itu akhirnya ngobrol, kita panjang lebar ngobrol gitu kan. Mas kok tahu ya nggak tahu sih bahwa cuma saya sering interaksi gitu, dari kecil suka interaksi gitu kan. Nah bener tuh akhirnya bos ini sama saya malah kerjaan ini terbengkalai bang. Kerjaan apa nih? Kerjaan bikin video klip ini terbengkalai, jadi nggak di mama bos nggak suruh bikin lagi, malah saya diajak main bang. Oke. Tiap malam Jumat itu saya ditelepon, mas besok ada kerjaan apa nggak saya dikerjain katanya. Ngapain bos? Saya mau ajak jalan-jalan gitu. Nah saya awalnya mikir jalan-jalan ya, jalan-jalan apa sih, kemana sih, jalan-jalan biasa lah bang. Ya, kita kan malam itu biasa saya dijemput, kita pakai mobil jalan gitu, makan. Mau makan apa mas? Terserah bos, makan. Nah cuma abis makan ini saya jalan itu jauh bang. Jauh saya nggak kenal gitu kan, jauh-jauh itu ke tempat ibadah orang Chinese gitu loh bang. Tapi tempat ibadah ini yang udah terbengkalai bang. Terbengkalai dalam arti nggak dipakai buat ibadah. Jadi saya kan kaget. Loh, kenapa bos? Ini masnya tol di situ meditasi, bilang aja saya suruh biar usaha saya lancar gitu loh bang. Pesannya cuma itu. Karena dia kan punya usaha banyak, nggak cuma bengkel, nggak cuma buat aksesoris mobil, tapi ada klinik kesehatan bang, itu pengobatan lah ya, alternatif. Ya mau nggak mau saya sebenarnya mau nolak sih bang, mau nolak karena di situ tempatnya nggak ada lampu bang. Itu siang atau malam? Malam bang. Oh malam. Orang kita berangkatnya itu biasanya ya pertama kali itu habis jam 7 itu bang, kita jalan. Jadi sampai lokasi tujuan tuh biasa jam 11, setengah 12 tuh sampai tujuan. Nah tempat pertama ini
Itu di pinggir pantai bang. Namanya Pantai Sinai. Pinggir Pantai Sinai itu ada tempat kayak petilasan, tapi ada bangunannya sih bang, bangunan orang-orang Chinese itu loh bang. Nggak tahu vihara atau apa, nggak tahu ya, cuma ada bangunan, cuma nggak ada lampu bang. Jadi saya suruh duduk di situ ada buah-buahan macam-macam, sesaji ya bang, ada bunga segala macam, komplit bang. Saya suruh diam di situ bang. Waduh ini gelap banget, saya ngandelin korek aja, bos boleh ngerokok? Boleh, ya udah saya ngerokok. Nggak lama tuh datang bang. Apa tuh? Ya sosok begitu bang, sosok halus lah, datang. Dia sambil ngerokok. Kalau orang dulu ngerokok itu pakai linting tuh loh bang. Dia datang begini, laki-laki bang. Kamu ngapain kesini? Oh ya maaf, saya disuruh bos saya bilang. Disuruh apa? Disuruh tanya, saya bilang. Ini biar usahanya lancar gimana, pesannya bos gitu. Oh ya, ya udah. Bilang bosnya, besok lancar, saya bantu gitu kan. Udah selesai kan? Nggak lama sih itu, paling sekitar nggak sampai 1 jam sih bang. Meditasi itu. Iya, jadi Gila ya. saya cuma duduk bersila, ya ngerokok aja bang. Orang nyamuk banyak, gelap gitu kan, nyamuk banyak, apa, ngapain tidur, saya diam gitu. Mas sosku datang, gitu. Terus syaratnya apa? Kata si bos, syaratnya ini gitu bang. Jadi ada syarat bang, syarat yang harus dikerjakan si bos bang. Cuma nggak saya ungkapkan lah, syaratnya apa lah itu. Rahasia mereka lah ya. Itu. Akhirnya saya keluar ngomong sama si bos, bos sudah ketemu bos, laki-laki. Pakaiannya begini-begini, rokoknya pakai rokokan orang di linting itu, kayak tembakau. Oh ya bener mas. Udah, pesannya apa? Pesannya ini bos. Oh ya udah kita pulang. Pulang, di perjalanan pulang. Cuma saya setengah nggak nyaman bang, kenapa saya yang dimajuin bang? Kenapa nggak si bos sendiri gitu loh bang? Saya tanya kan, cuma saya tanya sama anaknya, kok saya yang dimajuin kenapa sih? Kok nggak bos sendiri? Saya bilang, ya bos kan nggak bisa interaksi sama yang begituan. Ya. Makanya dia tahu saya bisa interaksi, saya diajak gitu loh, dimajuin. Itu berjalan sampai hampir 3 bulan bang. Tiap malam Kamis malam saya dijemput. Mau ada kerjaan atau enggak, telepon mas. Siap-siap ya, mandi. Bentar lagi saya jemput. Itu begitu terus bang, pindah-pindah tempat bang. Oh, diajak terus jadinya? Diajak terus. Gila ya. Dan usahanya itu rame bang. Rame banget. Rame. Jadi dia pengobatan bang. Pengobatan orang stroke, khusus orang stroke. Anehnya orang stroke itu nggak sampai seminggu sembuh. Stroke itu kan penyakit yang parah ya. Dan bayarannya pun itu ada pegawai cek sama saya, sekali datang aja 25 juta. Yang berobat di situ? Iya. Itu udah ada paket komplit, ada kamar, nginep dan sebagainya. Sembuh bang. Banyak, sampai di luar pulau itu datang banyak. Saya lihat sendiri banyak. Maju kan usaha dia bang. Maju. Nah saya mulai nggak nyaman itu bang. Waduh, jadi ini saya kerjaan kok disuruh begini kan. Kan sama aja kayak saya malah membantu dia kan. Iya. Membantu dia cuma nggak bener gitu loh. Bagi saya nggak bener. Batin saya ngomong, wah ini nggak bener gitu. Tapi satu sisi, ya saya butuh kerja, butuh duit buat anak istri gitu. Nah akhirnya ada satu momen bang, itu setelah sekitar 2 bulan setengah, itu ada momen yang paling parah itu bang di situ bang, paling parah di situ. Gimana tuh awalnya? Jadi tiba-tiba saya ingat itu, ini malam Jumat gitu loh bang. Jadi kalau ada sesuatu yang mau terjadi itu kayak saya ingat, ini malam Jumat gitu bang. Padahal biasanya ya udah di Senin, Selasa, Rabu biasa kan. Ini tiba-tiba kayak diingetin, malam Jumat gitu bang. Nah di situ saya habis kerja, mengerjakan pekerjaan gitu, rutinitas biasa, selesai. Lagi-lagi sekitar cuma ini belum jam 1 bang, sekitar jam 11-an bang. Ya, udah hampir tengah malam ya? Iya hampir tengah malam itu, saya tuh ngantuk nggak ketahan gitu loh. Jadi ngedit begini udah nggak konsen, dek, rokok, sampai rokok habis, dek. Aduh kok ngantuk banget, bikin kopi, nggak ngaruh bang. Nggak ngefek tuh? Nggak ngefek, minum panas-panas juga, bentar doang ngantuk lagi. Kok ngantuk? Tapi saya udah apa, ini pasti ada sesuatu gitu bang. Ini ada apa gitu. Nah kemudian ya udah, saya masuk kamar kan bang.
Kan kalau di studio itu nggak boleh bang tidurin si bos. Mas jangan tidur di studio, tidur di kamar ya. Iya, emang kadang sering saya ketiduran sih di studio gitu sampai pagi kan, capek kan. Nah gitu akhirnya saya masuk kamar tuh bang. Masuk kamar di situ, saya tutup pintu, saya masih ingat belum jam 12 lah, jam 11-an gitu bang. Nah di situ saya tutup pintu, saya kunci gitu. Jadi saya nggak mau terulang lagi lah pintu dibuka itu. Dalam arti kalau digedor-gedor bodo amat gitu. Itu saya kunci. Kemudian saya karena badan ini di ruang AC ini panas bang. Gerah-gerah gitu. Terus saya kebiasaan meditasi kalau mau tidur biar tenang pikiran. Jadi kayak pikiran dilosin dulu, nolin dulu bang, di reset. Udah nol tenang kan tidur nyenyak gitu ya. Nah saya waktu meditasi ini cilek gitu. Di depan saya itu ada sosok yang waktu kejadian kepala itu bang, sosok hitam bang. Sosok hitam, dia posisi merangkak gitu bang, tengkurap ya. Cuma dia kakinya kelihatan kalau kakinya itu nggak bisa buat berdiri bang. Itu kukunya kan panjang itu bang, kelihatan depan saya gitu. Nah di belakang dia itu banyak bang anak buahnya, banyak banget anak buahnya. Jadi kalau kita bilang wujud, ada wujud pocong, kunti, sebagainya, hewan yang bertanduk segala macam tuh saya lihat banyak bang. Banyak banget. Kaget saya. Waduh, ada apa ini? Saya tanyain kan. Kamu siapa gitu? Saya yang megang di sini gitu. Saya penguasa di sini gitu bang katanya. Waduh, penguasa di sini. Terus maunya apa? Saya nggak terima gitu loh. Nggak terima kenapa? Nggak terima kamu bikin rusak rumah saya gitu loh. Ngomong gitu? Iya. Gila sih. Rumah saya apa gitu? Kamu kenapa ngasih air jeruk gitu bang. Nah sebelum kejadian malam itu kan memang saya ini sama anaknya bos ditemuin bang, dia bawa batu yang dapat di situ bang, batu kayak leontin gede bang. Ditunjukin ke saya, Pak coba dilihat Pak. Oh ya batu bagus saya bilang. Enggak dilihat ada isinya enggak. Waduh saya nggak tahu kok ada isinya enggak saya bilang. Enggak dilihat aja, nggak bisa. Kalau mau lihat ya dikasih air jeruk saya bilang gitu. Kalau dikasih air jeruk nanti biasanya dia mau keluar, mau nemuin kita gitu loh. Ya udah kasih jeruk Pak, ya udah kasih aja kok. Dia nggak berani bang. Jadi dia nyuruh pegawainya yang cari jeruk, kita langsung kita iris. Yang jeruk kecil itu kita peres gitu loh bang. Iya diperes itu. Akhirnya saya yang disuruh bang. Saya yang disuruh, saya peres gitu kan. Terus saya pegang gini, emang terasa langsung panas itu batu bang. Iya panas banget sih nggak, cuma hangat-hangat gimana ya, agak panas lah. Ini kok pegang nang. Oh kok jadi hangat ya Pak? Ya iya, berarti ada sesuatunya saya bilang gitu kan. Jadi dia marah bang, sosok ini marah karena batu itu saya kasih perasan air jeruk itu bang. Jadi batu itu rumahnya mereka, menurut mereka itu? Iya. Gila ya. Ini merusak rumah saya katanya. Saya bilang, oh saya nggak bermaksud merusak, kan saya cuma disuruh bos saya. Ngobrol-ngobrol cuma kasih air jeruk, saya nggak terima gitu. Saya nggak terima gitu. Nggak terima kenapa? Pokoknya saya nggak terima gitu. Jadi mungkin bagi mereka dikasih air jeruk ini mengganggu gitu ya. Mereka jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau kita logika sih batu itu kan ya kecil banget, tapi kok bisa ada makhluk kayak gitu gitu. Banyak banget. Iya banyak banget. Gila. Jadi dia datang tuh banyak, termasuk makhluk-makhluk yang ada di tempat kerja saya itu bang, yang di belakang itu bang. Banyak banget bang. Saya sempat mau mundur gitu. Aduh. Atau mundur, kalau saya buka mata kan selesai bang. Selesai, ya kita ke alam kita lah. Tapi saya buka mata itu berat bang. Berat banget. Nah di belakang saya tiba-tiba datang kayak orang-orang itu loh bang. Banyak di belakang saya. Gitu kan, jadi Mas jangan takut saya bantu gitu. Cuma wujud di belakang ini kayak orang biasa bang. Nggak ada yang aneh gitu, nggak ada sih. Saya bantu. Oh ya saya tiba keberanian kan bang. Keberanian. Terus si yang di belakang saya bilang, "Woi, ayo pimpinan sama pimpinan, anak buah sama anak buah gitu bang. Kami nggak takut gitu bang." Oh iya gitu. Jadi
Itu langsung yang di belakang saya itu menghambur ke depan, Bang. Ke depan, yang di depan itu yang dari sosok makhluk hitam itu ke depan juga, Bang. Pada berantem gitu. Berantem terus jadi mereka yang di depan itu nggak nyerang saya, Bang. Saya nggak diserang. Terus saya lihat yang hitam itu merangkak begini, Bang. Pelan tapi pasti merangkak deketin saya, Bang. Dia nyerang saya. Mau deketin gitu. Kan saya tendang nih, Bang. Tendang, nggak terasa, Bang. Jadi kayak angin lewat gitu. Saya tendang, terus saya pukul begitu kan. Itu nggak ngefek, jadi kayak angin gimana. Kosong, kayak gitu. Nah, makin deket, Bang, itu gede banget, Bang. Apanya yang gede? Sosoknya gede banget ternyata. Gitu. Kan agak jauh gitu ya. Itu deket, tapi dia begini terus, Bang. Itu taringnya, Bang. Taringnya itu begini, Bang, dua, jadi ke atas. Ini matanya merah kan, terus hitam semua, bulu-bulu gitu. Cuma kukunya nih panjang banget, Bang. Kukunya panjang hitam itu, merangkak begini kan. Jadi saya mau dijatuhin, Bang. Jadi berusaha saya mau dijatuhin gitu loh. Bisa jatuhin, saya bertahan gitu, nggak mampu, Bang, saya. Nggak mampu, saya jatuh ngejengkang begini, Bang. Jatuh ngejengkang, saya didekep kan. Jadi saya masih mukul terus ini, Bang. Saya pukul, tapi nggak ngefek gitu loh. Bagi dia tuh nggak ngefek, jadi saya kayak mukul angin. Nah, kukunya ini panjang segini, Bang, itu masuk ke ulu hati saya, Bang. Jadi pelan tapi pasti tuh masuk. Oh, sakitnya minta ampun, Bang. Sakit banget. Jadi kuku itu pelan-pelan masuk, saya tarik begini lagi, terus begini kan. Gitu. Jadi ini hampir nyampe mau selesai gini, saya tahan begini terus kan. Saya diam, ya Allah apa ini gitu. Saya udah kayak kehilangan tenaga gitu kan. Jadi kukunya panjang. Jadi dia masukinnya nggak semua, cuma satu, Bang. Satu dimasukin begini. Nah, terus di atas itu ada perempuan terbang gitu. Bangun gitu. Jadi nyuruh saya bangun, Bang. Bangun gitu. Jadi saya buka mata ini berat banget. Berat. Nah, suatu ketika saya bisa buka mata, Bang. Buka begini, ya nggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan apa-apa. Hilang semua mereka? Hilang semua. Saya buka mata kan. Waduh, ini diganggu nih. Terus saya udah tenang kan. Saya udah keringet dingin itu. Keringat semua, badan basah. Keringat. Sambil rokok dulu kan. Ya Allah, astagfirullah, ini apa? Saya ngerokok, minum, ngerokok itu. Udah habis rokok. Tapi ini ngantuk ini berat, Bang. Ngantuk memang nggak bisa saya atasin, Bang. Cuci muka udah. Kok ngantuk gitu. Ngantuk. Jadi saya nyandar di tembok begini, tapi saya bersila gitu. Tembok gini nyantai. Ketiduran lagi, Bang. Ketiduran lagi, masuk lagi, Bang. Masuk ke alam dia lagi yang tadi berantem tadi belum selesai. Itu udah wujud depan saya gitu, Bang. Kaki saya tuh ditarik begini biar saya jatuh. Jatuh lagi saya, Bang. Jatuh lagi, udah kan. Jadi itu yang tangan kiri dia saya diginiin gitu kan. Dia nusuk lagi di sini. Nusuknya itu nggak di mana-mana, Bang, di ulu hati sini, pas di tengah. Itu bener-bener kayak rasa kayak kita ditusuk pisau, perih banget tuh. Pelan-pelan tapi pasti masuk saya tahan gini. Itu yang sosok perempuan tuh ada, saya lihat di atas gitu, terbang lagi. Bangun kamu, bangun. Ayo bangun gitu. Bangun gitu. Maksudnya saya suruh bangun, Bang. Nah, yang kedua itu saya juga mau bangun berat, Bang. Berat banget mau bangun, berat gitu kan. Bangun berat terus gitu. Terus wah sama begitu. Tapi ini saya ngerasain sakit, jadi kayak konsentrasi ini udah buyar, Bang. Jadi ini semakin pelan semakin ke dalam gitu. Semakin ke dalam perih gitu. Nah, habis itu saya berusaha melek kan, Bang. Berusaha melek. Saya kan jadi ingat, tadi saya melek ini udah ke alam saya gitu, nggak diganggu. Melek, saya kerja keras biar melek. Akhirnya melek, Bang. Bisa buka mata, ya nggak kelihatan kayak gini biasa, Bang. Kembali lagi. Nah, begitu kembali kan, ya tetap masih keringatan semuanya, Bang. Badan lemes, saya itu lemes. Ini sakit. Jadi waktu melek ini rasa sakit masih nyeri. Ulu hati ini. Ulu hati. Jadi dia bukan di jantung, di ulu hati. Sakit banget itu. Jadi saya ngos-ngosan gitu, keringet dingin. Tiba-tiba terus saya habis itu doa gitu, ya Allah, kenapa ini gitu kan. Udah, saya kesel gitu.
Kesel kenapa kok saya diserang waktu saya merem gitu loh. Nggak sadar kan, sama aja kan. Saya buka baju bang. Saya buka baju, langsung saya duduk bersila gitu, saya meditasi, langsung saya bilang, ayo datang, saya bilang. Sekarang saya siap nih, saya bilang. Saya nggak takut sama kamu gitu. Udah saya bilang bismillah gitu. Langsung kebuka tuh bang. Kebuka lagi masuk ke alam dia nih bang. Ke alam dia, cuma di situ sepi bang. Saya nggak ngelihat sosok-sosok yang banyak yang berantem itu, nggak ngelihat. Nah dia dari jauh itu bawa botol sama gelas 2 bang. Saya nggak tahu botol apa, kayak botol minuman orang-orang Chinese gitu loh. Kan ada tulisannya Chinese, kan dia datang begini bawa botol gitu. Dia bilang begini, Mas, udah kita damai aja katanya. Damai aja. Tuh dia nuang minuman itu minum bersama itu. Udah ini tanda kita bersahabat ya, temenan, jangan berantem lagi ya. Dia bilang begitu, itu saya minum. Kita minum gini, terus ngobrol-ngobrol ya. Terus dia cerita, saya yang menguasai di sini gitu. Jadi dia di situ yang kecelakaan tadi itu bang, banyak itu kan. Yang anak SMP itu di situ ada yang paling tua lah, laki-laki lah. Nggak tahu dia sebagai sopirnya atau apa. Dia bilang, saya itu yang ketua rombongannya. Itu sekarang jadi anak buah saya gitu. Jadi saya yang pegang di sini semuanya gitu bang. Oh di situ ya? Iya dia bilang sih. begitu. Jadi kita damai aja daripada kita ribut nggak selesai katanya gitu bang. Nah, saya waktu itu juga mengiyakan bang. Ya sudah kita damai, salaman. Jadi salaman ini ya Pak ya, kita begini tuh kukunya tuh sampai ngelingker gitu bang. Cuma tangannya dingin gitu, kukunya sampai ngelingker gitu, kita salaman. Terus dia udah, saya buka mata gampang gitu. Saya buka mata gampang, nggak kayak tadi susah gitu. Wah alhamdulillah nih udah aman lah, udah aman. Feeling saya udah enak lah dan nyaman lah gitu kan. Tapi ya badan lemes bang, keringat saya tuh udah jagung-jagung lah. Jagung-jagung rasanya sakit, jadi badan kayak capek banget itu, kayak capek banget. Nah habis kejadian itu Bang Badru, kan saya ada di situ tangga yang jualan nasi itu ya, jualan nasi. Jadi saya ngobrol, tanya, wah Bu, udah akrab ya, udah akrab, saya makan di situ kan. Jadi kadang saya dibelikan makan sama bos, dibelikan dibungkus, nanti pegawainya datang mau makan apa Pak gitu Mas. Kadang kalau wah lagi sibuk nih, ya udah saya beli warung, nggak jauh sih, ada warung nasi gitu. Saya tanya, saya tembak langsung, Pak ini sebenarnya dulu tempat apa sih? Loh kenapa Mas? Kok saya ngimpi begini, saya ceritakan. Wah Masnya tuh udah bisa sebulan lebih, itu udah luar biasa. Biasanya orang kerja di sini seminggu 3 hari udah gak kuat katanya. Kata gitu? Iya. Nah akhirnya dia cerita bang, karena dia itu ikut bos dari muda bang. Siapa nih? Yang tuang jual nasi ini ikut bos gitu loh. Jadi ikut bos dia bagian kayak OB lah, kebersihan gitu loh. Dia cerita semuanya, saya ikut bos ini dari bos itu belum punya anak sampai punya anak. Orangnya udah sepuh, udah tua lah ya. Dia cerita gitu kan. Oh kejadian, saya tanya, gimana Pak? Yang dulu paling parah ini Mas, yang bis ditabrak kereta. Bisnya ringsek, dibawa ke sini dibenerin gitu Mas. Jadi sejak itu satpam jadi nggak berani di situ. Nunggu tuh keganggu gitu, dilemparin apa, ditakutin suara apa, satpam nggak berani Pak. Dia cerita gitu kan. Setelah saya pikir-pikir juga, wah berarti benar. Jadi kejadian yang saya alami ini bukan sekedar kejadian gitu loh. Ada benang merahnya lah. Iya, saksi mata si bapak. Saksi mata bapak cerita itu dulu ada bis ditabrak kereta di situ, terus jadi angker. Satpam pun sampai nggak berani, pada jaga di depan gitu. Pegawai kalau di mes yang saya tempatin itu paling 1, 2, 3 hari minta keluar, minta cari mes lain, nggak ada yang berani bang. Jadi nyambung. Nah akhirnya sekitar 2,5 bulan itu saya sempat mikir, wah ini pas saya resign aja, saya mau keluar gitu loh. Selain cerita, ya kan saya tiap malam Jumat diajak bos tuh, sering ya diajak bos, paling libur sehari doang. Diajak ke mana nih? Ya ke tempat-tempat tadi bang, ke tempat-tempat yang ritual-ritual gitu. Jadi Gila ya? gitu, jadi tempat ritual bawa apa, terus saya suruh komunikasi, dikasih petunjuk apa nih Mas gitu kan. Nah kayak gitu kan. Jadi kan
kok saya jadi kayak membantu gitu terus bang. Jadi saya nggak cocok. Nah sebelum keluar itu saya gini dalam batin kan, maaf ya semuanya dari sini, ruh-ruh ada di sinilah. Ya kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan lah, kita berdampingan. Saya kayaknya nggak lama di sini sama keluar. Saya nggak kuat di sini karena waktu istirahat saya jadi habis bang. Iya kan, waktu jadi habis. Waktu istirahat itu sedikit lah diajak pergi. Itu datang itu bang, cuma datangnya itu wujudnya nggak seserem yang awal. Jadi wujudnya itu laki-laki parubaya bang. Parubaya dia pakai baju tentara zaman dulu gitu loh. Datang, ya salam mas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya mas, kenapa mau keluar dari sini? Iya pak, kok tahu? Ya tahu mau keluar kenapa? Nggak apa-apa ya mau keluar aja. Ya udah saya kasih tahu semuanya gitu. Jadi saya dilihatin jalan depan tempat saya kerja itu, jalan raya besar itu dilihatin itu mayat itu ditumpuk tapi berjajar gitu loh bang. Mayat banyak banget gitu. Mayat banyak banget. Saya bilang, itu apa pak? Itu dulu pas di sini ada pemberontakan. Ada pemberontakan banyak orang terbunuh. Jadi dijajarin gitu bang, mayat-mayat itu. Nah di jalan itu jadi sebagian itu katanya masuk ke ruangan yang tempat kerja saya itu loh bang, masuk ke lingkungan situ bagian. Jadi korban dulu ada pemberontakan Madiun itu kan terkenal bang ya. Nah karena saya berpikir udahlah mungkin di sini saya cuma kerja ya, saya nggak berani lanjut bang, udah nggak nyaman. Jadi gangguan-gangguan itu sebenarnya sudah nggak ada bang. Setelah terakhir saya mau ditusuk gitu, kejadian sudah nggak ada lagi, diganggu udah nggak ada lagi. Sudah fine-fine aja. Cuma rutinitas tiap malam Jumat itu masih jalan terus. Oh, sama si bos itu. Iya, mas, nanti ya jauh-jauh bang. Kalau di map itu kelihatan bang, pantai sini itu jauhnya, oh ya ampun itu pinggir pantai selatan dari Madiun di tengah bang, ke pantai sini itu jauh banget bang. Jadi saya memutuskan untuk keluar kerja. Seperti itu. Nih Mas Jogo, pas selama di situ nih ya, kan security aja ketakutan gitu ya. Nah Mas Jogo ini sempet tanya nih ke security, apa sih yang mereka alami itu selama jaga malam di situ? Ya kalau mereka alami, yang paling sering ini lihat kepala itu bang, yang kepala doang itu, gelundung, duduk. Oh mereka pun sama ngeliat. Jadi dia kan shock kan begitu lihat duk, saya aja kaget kan, apalagi mereka duk langsung. Itu yang sering ganggu yang kepala ini bang, jadi kok duk apa di center, samperin kepala doang berdarah nyengir, ya lari bang. Iya. Kayak gitu, itu yang bikin mereka takut bang, gitu. Biasa suara dilempar, klotek gitu, dilempar kayak kerikil gitu ya. Tapi yang paling ekstrim ya kepala itu bang. Gila ya. Paling ekstrim. Nah nih Mas Jogo, pas Mas Jogo keluar dari situ sempat ngobrol sama bos. Kalau keluar ngundurin, ngalamin kejadian horor di tempat itu. Cerita. Jadi alasan saya risetnya gini, bos, kalau saya digangguin terus ya saya nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Ya mohon maaf saya mending keluar aja gitu. Apa kata bos tuh? Ya ditahan, oh enggak lah, udah nanti saya cariin apa kayak kiai ustadz kayak buat ini gitu. Tapi nggak sampai saya keluar dari situ nggak terrealisasi, nggak ada. Mau dia datengin ustadz apa siapa orang pintar nggak ada. Oh dia nggak datengin? Nggak datengin. Cuman ngomong doang? Iya, karena mungkin juga beda aliran dia agamanya agama beda jauh lah, jadi gitulah. Oke. Gitu, jadi nggak terrealisasi. Sebenarnya alasannya bukan itu kan bang. Jadi maksud saya bilang, saya keberatan diajak terus kan nggak enak bang. Iya diajak ke sana sini. Iya, ya. kesana. Karena lama-lama kok gue jadi nemenin kerjaannya beda nih sampai Iya, awal. beda, nyimpang jauh. Jadi editor malah jadi nemenin dia. Nyimpang jauh. Nyari wangsit kali ya. Nyimpang jauh. Gokil, serem banget sob. Nah nih Mas Jogo, setelah kisah pengalaman Mas Jogo yang dialamin, merinding banget sob ya. Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih bang? Ya, pesannya begini sih, dimanapun tempat kita kerja ya, faktor kenyamanan tuh paling utama gitu. Kita semua punya rasa takut, juga punya rasa berani, tapi ya hati-hati aja bersentuhan dengan mereka. Jadi contohnya waktu saya ngasih air jeruk itu kan juga ada efeknya bang. Jadi nggak perlu seperti itulah. Jadi malah kita juga salah juga sih ganggu mereka gitu.
Seperti itu Bang. Ya pesannya kita tetap ingat sama di atas lah. Ya, benar. Apapun kejadiannya. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Mas Jogo ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, mungkin setiap orang berbeda-beda cara dalam mencari rezeki gitu ya. Dan mungkin yang bos ini dia mencari seperti itu. Dan kita kalau kita sebagai umat Islam yang baik, umat muslim yang baik, mencari rezekilah yang halal gitu dengan cara yang halal. Mintalah sama yang di atas dan tetap berusaha. Mau rebah, kerjaannya rebahan mulu, tapi pengennya banyak duit. Nah, bingung. Setan pun bingung nanti. Gimana nih gue kasihnya? Minimal ngepet. Ngepet. Bercanda. Ya intinya kuatkan iman dan Islam kita. Dan tetap berusaha dan selalu berdoa. Jangan lupa mandi pagi. Nikmati cerita hari ini. Besok kita gibah misteri sambil ngopi lagi. Oke. Bang, makasih banyak ya Mas Sama-sama, Jago ya. Bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.